Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Fadoli. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel ya. Ini adalah part satunya. Silakan disaksikan, dipelajari dan dipahami. Oke, ini ada peta konsep ya, di mana sistem persamaan linier 3 variabel itu ada 4 metode penyelesaian ya. Atau di sini kita singkat dengan SPLTV ya. Yang pertama adalah dengan metode substitusi, kedua eliminasi, lalu yang ketiga dengan determinan, dan yang keempat adalah dengan metode gabungan, sehingga menghasilkan suatu himpunan penyelesaian SPLTV. Cuman sebelum kita belajar tentang SPLTV, ada materi prasyarat ya yang harus kalian kuasai guna mempermudah dalam materi SPLTV, yaitu adalah tentang persamaan linier 2 variabel, dan yang kedua adalah tentang sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV ya. Oke. Jadi kalau kalian belum bisa atau belum menguasai tentang materi prasyarat ini, maka kalian akan kesulitan dalam mempelajari materi SPLTV ya. Jadi kali ini kita akan sedikit mengulas atau mereview tentang materi SPLDV yang sebenarnya ini sudah kalian pelajari di SMP atau di MTS. Oke, 3.1 sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV. Ya, ini adalah materi prasyarat. Kalau kalian ingat dulu, ini adalah bentuk bakunya ya, yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Ini adalah persamaan 1, dan PX tambah QY sama dengan R. Perhatikan kalau dia sistem, dia punya tanda ini ya. Ini menandakan ini adalah sebuah sistem di mana X dan Y adalah variabelnya ya. Jadi kalau ditanyakan apa aja variabelnya, yaitu X dan Y. Ya, ada dua variabel ya, sesuai dengan namanya di sini dua variabel. Sedangkan A, B, P, Q adalah koefisien. Jadi angka yang di depan variabel ini disebut dengan koefisien. Sedangkan C dan R adalah konstanta ya, C dan R. Jadi dia tidak ada variabelnya ya, atau tidak ada pasangannya, jomblo dia ini ya. Jadi disebut dengan konstanta. Nah, sini ada contoh-contoh SPLDV. Yang pertama ada X tambah 2Y sama dengan 0, 2X min Y sama dengan 0. Lihat di sini ada tanda sistem, ini adalah SPLDV. Yang kedua, 2X min 2Y sama dengan 0, 4X plus Y sama dengan 0. Ini juga SPLDV ya, karena dia punya dua variabel. Yang keempat pun 3 dan 4 pun sama, ini adalah contoh dari SPLDV. Nah, perhatikan, jika di ruas kanannya ini adalah 0, maka disebut dengan SPLDV homogen. Sedangkan kalau dia di sini berupa bilangan yang bukan 0 ya, yaitu disebut dengan SPLDV tak homogen. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Carilah himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut ini. Ini kita menggunakan metode gabungan ya. Apa aja metode gabungan? Itu adalah metode eliminasi dan metode substitusi. Kalian pasti ingat ya, masih ingat ya. Jadi eliminasi itu adalah menghilangkan, sedangkan substitusi itu adalah memasukkan atau menggantikan. Oke. Jadi saya nggak terlalu rinci, tidak terlalu mendalam. Ini hanya mereview saja sifatnya ya. Nomor 1, 2x ditambah y sama dengan 2 dan x min y sama dengan 1. Pertama adalah dengan metode eliminasi. Kita tulis ulang, 2x plus y sama dengan 2, x min y sama dengan 1. Nah, eliminasi. Lihat, perhatikan di sini mana sih yang koefisiennya sama? Ya, kita cari dulu koefisiennya sama. Tadi koefisien itu adalah angka di depan variabel. Ini kan x-nya koefisien 2, yang ini kalau nggak ditulis berarti 1. Sedangkan yang y koefisiennya ini 1, ini juga 1. Ini kan sama. Berarti kita harus hilangkan y-nya. Ya. Jadi kita hilangkan y-nya. Lihat. Perhatikan di sini cara menghilangkan salah satu variabel, ditambah jika tandanya berlawanan dan dikurang jika tandanya sama. Lihat.
Y-nya ini kan tandanya yang satu plus, yang satu min. Maka supaya hilang berarti kita tambah. Kita tambah di sini. 2x ditambah x berarti 3x ya. Dan ini habis ya. 2 tambah 1 adalah 3. Jadi x sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan x sama dengan 1. Kita dapat nilai x-nya. Ya. Lalu yang kedua dengan substitusi. Masukkan nilai x-nya ke salah satu persamaan di atas. Ya. X sama dengan 1. Nah, saya pilih adalah persamaan ke 1 ya, yaitu 2x plus y sama dengan 2. Berarti nilai x-nya kita ganti dengan 1. Jadi 2 dikali 1 ditambah y sama dengan 2. 2 dikali 1 2. 2-nya pindah ruas ke kanan. Ini kan plus pindah jadi min, sehingga y sama dengan 2 dikurang 2, sehingga y sama dengan 0. Berarti kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 1,0. Nomor 2. 3x tambah 4y sama dengan 10. 3x tambah 2y sama dengan 8. Ya, ini juga sama caranya. Kita gunakan eliminasi dulu. Eliminasi. Tadi kan kita cari variabel koefisien yang sama ya. Lihat, 3 dengan 3 sama. Berarti yang harus kita hilangkan adalah x-nya. Ini kan tandanya sama, ini plus, ini plus. Berarti kalau tandanya sama, berarti dikurang, berarti kita kurang. Oke. 3x kurang 3x kan habis. Ya. Lalu kemudian berarti 4y dikurang 2y tinggal 2y. 10 dikurang 8 adalah 2. Y sama dengan 2 dibagi 2. Berarti y sama dengan 1. Lalu kita substitusi y sama dengan 1. Pilih ke persamaan mana yang paling gampang. Kalian boleh pilih yang 1, boleh persamaan kedua. Di sini saya pilih persamaan kedua, yaitu 3x plus 2y sama dengan 8. Berarti y-nya kita ganti dengan 1. Jadi 3x ditambah 2 dikali 1 sama dengan 8. 2 kali 1 kan 2. Pindahkan 2-nya. Jadi 3x sama dengan 8 dikurang 2. 3x sama dengan 6. Berarti x sama dengan 6 dibagi 3. X sama dengan 2. Jadi kita dapat HP-nya adalah 2,1. Ya, ingat penulisan HP-nya di sini mulai dari x kemudian y ya, x, y. Nomor 3. Sekarang kita beralih nomor 3. Di sini ada soal 7x ditambah 2y sama dengan 8. 3x min 2y min 12 sama dengan 0. Oke. Kalau soalnya seperti ini, ya, konstantanya harus kita pindahkan dulu ke sebelah kanan. Lihat, ini kan min, ya, berarti pindah ruas menjadi plus, sehingga didapat 7x ditambah 2y sama dengan 8, 3x min 2y sama dengan 12, ya. Nah, kalau bentuknya sudah kayak gini, lihat mana variabel yang sama koefisiennya, 2 dengan 2. Ya, berarti kita y-nya yang harus kita hilangkan. Kalau dia tandanya beda, tadi harus diapain? Ayo, masih ingat gak? Kalau tandanya beda, berarti harus ditambah. Ya. 7x ditambah 3x berarti 10x, ya. Ini habis ya. Lalu kemudian 8 ditambah 12 hasilnya 20. Didapat x sama dengan 20 dibagi 10, berarti x sama dengan 2. Lalu substitusi, pilih persamaannya 1 atau persamaan 2 yang paling gampang. Saya pilih sini persamaan ke 1. X sama dengan 2, masukkan ke dalam persamaan 7x plus 2y sama dengan 8. X-nya kita ganti dengan 2, sehingga 7 dikali 2 ditambah 2y sama dengan 8. 7 kali 2 kan 14. 14-nya pindahkan ke sebelah kanan. Ini kan plus pindah jadi min, sehingga dapat 2y sama dengan 8 dikurang 14. 2y sama dengan min 6, ya. Y sama dengan min 6 dibagi 2, berarti y sama dengan min 3. Oke. Jadi HP-nya adalah 2, min 3. Ya, jadi penulisannya dari x, y, ya. Berarti ini x-nya 2, y-nya min 3. Nah, sekarang nomor 4. 3x min 2y sama dengan 16. X dikurang y sama dengan 7.
Nah, lihat koefisiennya. Ini kan 3, ini koefisiennya 1, ini 2, ini koefisiennya 1. Nah, ternyata nggak ada yang sama. Gimana dong kalau nggak ada yang sama? Ya, kalau tadi kan 3 soal sebelumnya itu koefisiennya sudah ada yang sama, tinggal kita eliminasi, substitusi. Gimana kalau koefisiennya belum ada yang sama? Maka harus kita samakan terlebih dahulu. Gimana caranya? Lihat, ini kan 3x min 2y sama dengan 16, x min y sama dengan 7. Kita mau hilangkan apanya dulu nih? Ya, apakah kita mau hilangkan x ya, atau kita samakan x, atau kita samakan y-nya? Di sini saya pilih samakan y-nya. Ya, jadi supaya sama, ini kan 2, ini 1. Dikali berapa yang bawah ini supaya sama dengan 2? Berarti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2, ya. Kenapa? Karena supaya nanti y-nya ini sama. Ya. 3x dikali 1 min 2y kali 1, 16 dikali 1 itu kan tetap. Sedangkan yang bawah x dikali 2, 2x. Y dikali 2, 2y. 7 dikali 2, 14. Ya. Kan ini udah sama nih. Ya. Jadi kalau ini direkayasa supaya nanti koefisiennya ada yang sama. Karena ini sama tandanya min-min ya, atau negatif-negatif, maka supaya habis kita harus kurangkan. Berarti 3x dikurang 2x adalah x. Ini habis ya. Ini habis. Berarti x sama dengan 2. Oke, ini kan 16 dikurang 14. Kita substitusi x sama dengan 2. Saya di sini pilih persamaan 2 supaya gampang. Berarti x dikurang y sama dengan 7. X-nya ganti 2, jadi 2 dikurang y sama dengan 7. 2-nya pindah. Jadi min y sama dengan 7 dikurang 2, min y sama dengan 5. Nah, karena di sini ada min y sama dengan 5, berarti y sama dengan min 5. Oke. Jadi HP-nya adalah 2, min 5. Oke, jadi ini adalah materi prasyarat yang harus kalian kuasai, kalian pahami dan kalian pelajari supaya nanti ketika masuk ke materi persamaan linear 3 variabel, kalian bisa lebih mudah dalam memahaminya. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.